Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah majelis kajian tahsin Masjid Al-Iman Gunung Kitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bermuajahah, untuk berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang artinya sebaik-baik dari kalian, kata Rasul, adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan allamah, mengajarkannya, atau dalam makna yang lain mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam proses pembelajaran ini, dan juga Allah mudahkan kita untuk mengajarkan maupun mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Untuk keberkahan majlis, mari kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga malam hari ini Allah bukakan pintu hati kita, Allah mudahkan kita untuk menangkap faidah-faidah dari ilmu yang akan disampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita buka halaman 71, buku hijau. Ini perlu kembali kita ingat, ya. Jadi ini kita tahsinkan, ya, untuk bacaannya. Jadi di buku hijau ini dia menerangkan kepada kita tentang bacaan-bacaan atau makharijul huruf, juga bacaan mad, bacaan lin, dan juga bacaan tasydid. Jadi tidak spesifik membahas tentang sifatul huruf dan tajwid yang lain, tapi di buku ini kita mempelajari ada banyak, di antaranya panjang pendek, ya. Kemudian mad yang diikuti oleh hamzah, ya. Kemudian ada mad yang diikuti oleh tasydid, ya. Lalu bahasa lainnya panjang pendek itu mad. Ya, kalau mad itu panjang, kalau tidak ada mad berarti tidak panjang. Jadi ketika mad bertemu dengan hamzah, bacaannya seperti apa? 4 sampai 5 harokat tentunya. Kemudian ketika mad ketemu dengan tasydid, itu tentunya dibaca dengan 6 harokat, ya. Ya, kemudian lin itu perpindahan bunyi fathah ke waw sukun atau ya sukun. Ya, itu lin.
Jadi dia cara membaca mad dan lin itu berbeda. Kalau lin ada penekanannya pada perubahannya. Au, ai. Jadi ditekan pada mengalir berubahnya, ya. Kalau mad dia panjang, fathah dengan alif, dhammah dengan waw, kemudian kasrah dengan ya. Nah, itu perbedaan antara lin dan mad. Kemudian tentunya dengan makharijul huruf dari alif sampai dengan hamzah sampai dengan ya kita sudah pelajari, ya. Mudah-mudahan tidak lupa, ya. Allah kekalkan ilmu itu dalam ingatan kita, sehingga perlu banyak evaluasi, perlu banyak latihan, perlu banyak dikoreksi kembali apa yang sudah dipelajari kemarin. Nah, kita masuk kepada halaman 71. Ini coba saya bacakan terlebih dahulu, ya. Nanti dilihat baris satu ya, satu baris. Saya bacakan dulu, kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengikuti. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. 1, 2, 3. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Tidak ada tanda panjang pada sirnya. Kemudian perhatikan panjang pendeknya. Ya, ada yaqu panjang, lul ka panjang, firu panjang, naha panjang, dza yau ada lin, mun asir ya, tanpa didengungkan, jadi mun asir, ya. Selanjutnya baris yang kedua saya contohkan terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama yang kedua. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminina. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminina. Kalau dibaca amin boleh, ya, dengan catatan lebih panjang dari 2 harakat untuk membedakan dengan yang lain. Aminin. Nah, seperti itu. Kenapa saya baca aminina? Supaya beda dari bacaan yang lain. Ketika kita baca Quran, biasanya kita baca aminin. Supaya fokusnya tambah lagi, kita baca huruf terakhirnya. Kalau asir tadi saya baca pendek supaya tidak terbiasa panjang, karena kadang kaget dengan tanwin yang ada di huruf terakhir, kemudian masih berpikir sinnya kepanjangan, ini asir, ya, asir gitu. Ya. Jadi yade qalqalah, au panjang, nafi panjang, ha panjang, bikulli. Cara baca tasydid bagaimana? Yaitu dengan disukunkan dulu lamnya, bikul baru sebut linya, bikulli. Fa panjang, kihatin aminina. Di penulisan A itu ada yang hamzah diikuti dengan alif, ada juga yang alif kemudian fathah berdiri. Ya, biasanya kalau di Al-Quran penulisannya ini alif kemudian ada fathah berdiri panjang ke atas, itu juga disebut dengan mad atau dipanjangkan 2 harokat. Baris yang ketiga saya contohkan dulu. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Ya, kita tahsinkan. Wa ka panjang, nayau. Nah, jangan panjangan nanya, langsung nayau. Ada lin, yau, man
ya. Man, jangan ma, jangan panjang karena dia fathatain dan berada di tengah ayat bukan di akhir ayat. Alal ka-nya panjang, firi panjang, na'asi panjang, panjang 2 harokat, ya. Ketika ada tanwin di akhir kalimat dibaca panjang 2 harokat. Kalau di tengah itu tidak dipanjangkan. Seperti kata yauman, yauman alal. Nah, tidak boleh dibaca yauma alal, ya. Itu membedakan dengan kalau dia berada di akhir kalimat. Asira, ra-nya dibaca 2 harokat panjang. Baris yang keempat saya contohkan terlebih dahulu. Perhatikan huruf demi huruf. Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya. Jadi di sini ada panjang 2 harokat dan panjang 4 atau 5 harokat. Jadi kata Allah itu ada kepala shad ya di atas alif. Itu kepala shad. Yang dimaksudkan adalah hamzah wasal. Ya, ketika dia ada di awal kalimat seperti ini bacanya fathah, ya. Fathah. Jika ada di alif lam ya, alif lam. Allah. Kemudian di sini penulisan Allah memang tidak fathah berdiri, tetapi lafaz Allah itu sudah diterangkan di buku ini dipanjangkan. Allah, Allah panjang 2 harokat. Hula. Nah, ini yang saya bilang tadi, mat yang bertemu dengan hamzah. Mat yang bertemu dengan hamzah itu semuanya baik jaiz maupun wajib bacanya 4 sampai 5 harokat. Kalau masih bingung, masih ragu-ragu panjangnya, maka boleh dirubah 2 kali nadanya atau 2 ayunan. La ilaha, la ilaha, atau la ilaha, cukup insyaallah. La ilaha, nah, atau la ilaha. Jadi itu memantapkan hati kita 4 harokat panjangnya. Ya harokat ya, bukan rokaat, beda. Ila panjang 2 harokat karena ada fathah berdiri. Ha illa, jangan hilang tasydidnya, nanti beda artinya. Illa huwa lahul. Nah, ini huwa lahul langsung karena tidak ada tanda panjang atau tanda berhenti. Lahul asmaul ada 2 kali berubah. Asmaul husna, atau boleh diayun 2 kali. Asmaul husna, asmaul husna, ya. Nah, itu untuk membedakan yang mana yang 2 harokat, yang mana 4 atau 5 harokat. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita lanjut ke baris yang kelima. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. 1, 2, 3. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Kamathali ghai, itu tidak ada tanda panjang sama sekali. Jadi kalau untuk yang bacaannya masih falyatata, pelan-pelan huruf, lebih baik huruf per huruf. Kamathali ghai, boleh seperti itu bacanya.
kamathali ghaithin. Karena ini beberapa huruf yang berentetan tidak ada tanda panjangnya. Jadi jangan sambil berpikir ini kepanjangan nanti. Jadi ka satu harokat, ma tha li ghaithin. Ghai tadi ada linnya mengalir, ghaithin a'jabal kuffarun nabatuhu. Ya, sengaja saya baca nabatuhu karena ada waw kecil di situ menandakan ada tanda panjang. Biasanya kalau di dalam Al-Qur'an kebanyakan itu menghadap ke atas, waw yang terbalik ya. Kalau di sini cetakannya dia menunjukkan waw kecil, tandanya ada mat di situ. Baik, kita lanjut baris yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, kita tahsinkan. Yaqu panjang, ingat ada dhammah ketemu waw. Ya, panjang matnya yaqulu. Nah, ketika ada panjang begitu kita boleh sambil berpikir huruf selanjutnya apa. Tetapi kalau tidak ada tanda panjang, lebih baik hentikan dulu bunyinya. Ya qulu. Lebih enak. Pertama lebih nyaman, tidak tergesa-gesa. Yang kedua dari segi bacaan lebih betul daripada kita menyambung dalam satu irama atau satu suara yang berentetan, tapi ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Di ya quluna inna la mar. Jadi lebih baik daripada la mar. Nah, ini kita hindari memanjangkan yang pendek. Kemudian ada inna, ada nun tasdid dipanjangkan. In namanya idgham. Namanya gunnah kamil. Nanti kita dapatkan setelah ini di buku hitam. La mardudu, ingat ada waw, dhammah ketemu waw lagi. Nafil hafirah. Jadi jangan dibaca fil, jangan. Meskipun di fi-nya ya kasroh ketemu ya. Atau di situ ada lam alif, ada alifnya, ada alif lam. Ya ada alifnya di depan, tapi jangan sampai terkecoh. Perhatikan betul setelah alif itu ada apa? Ada lam, berarti alif lam. Langsung kepada lamnya. Atau nanti kalau ada tasdid langsung ke tasdidnya. Nafil hafirah. Kemudian saya baca sukun atau waqaf. Ini supaya kita paham tentang bacaan tak marbuto. Jadi tak yang bulat ya. Jadi kalau tak itu umumnya kan seperti kapal ya. Kalau ini namanya tak marbuto, dia bulat. Ketika disukunkan atau waqafkan maka dia dibaca dengan ha pangkal tenggorokan atau ha dada. Firah, jangan firah. Hayya 'alas shalah, pakai ha dada karena dia akhirnya adalah tak marbuto. Nanti jangan terbalik. Hayya 'alal falah, jangan dibaca falah. Karena haknya hak tipis, bukan tak marbuto. Nah, gitu ya. Fil hafirah. Kita lanjut baris yang ke-7. Falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk. Falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk. Ya. Kaf itu kalau dia sukun dihembuskan, sisakan nafas.
Kita tasydidkan satu-satu. Falam, ditahan. Mim dan nun yang bertasydid. Ya, nanti kita dapat guna kamil. Falamma, panjangnya sama dengan ma. Falamma, panjangnya sama, satu ayunan atau dua harakat. Atqila, fi panjang. La'aha, panjang karena ada fathah berdirinya. Kadza, ada alif. Arsyuk, hembuskan sedikit, jadi tidak arsyuk, syuk ya. Kita lanjut baris yang ke-8. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ya, ha panjang karena ada fathah berdiri, ketandanya ada mad. Za ada alif. Yaum. Nah, ini cara baca lin, tidak yau. Mengalirnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Yaumul fasli. Jadi tebalkan shadnya fasli. Jadi bukan fasli, fasli. Jama'. Nah, bukan alif jama'na, tapi jama'nakum. Nah, ini beda, nanti beda arti juga ya. Jama' dan jama' ini beda. Jadi kita upayakan ainnya tetap mengalir bainiyah. Jama'nakum, jama' mengalir bunyi ainnya. Jama'nakum wal awwalin. Awwa. Jadi dia ada penekanan di huruf wawunya, disukunkan dulu. Aw, baru nyebut wawunya. Awwalin. Kita panjangkan karena kalau dia sukun, kalau dia waqaf itu disebut mad arid lis sukun. Ya. Kita lanjut baris yang terakhir. Setelah ini kita pindah ke yang warna hitam. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya. Fiya, ada tekanan. Fi, tapi tidak ada aliran. Fi, bukan. Fi, tekan, bukan mengalir. Ya. Sa'astaghfiru, ini tidak ada tanda panjang juga ya. Laka, jadi lebih baik kita bacanya pelan tapi betul. Jangan tag tapi tal. Nah, biarkan bunyinya berhenti terlebih dahulu. Tal. Nah, jangan dipaksa cepat-cepat. Nah, nanti ada pantulannya. Santai. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi. Nah, jadi hati-hati tidak panjang dinanya ya. Hafiya. Nah, oke.
Ini bisa digunakan untuk latihan ya di rumah. 71. Kita pindah ke insyaallah kita pekan depan kita praktek terus di akhir-akhir buku hijau. Kita lanjut 41 pada buku yang berwarna hitam. Kalau saya tidak salah ya. Kita masuknya pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ya. Dua baris ini kita lihat catatan. Kalau mau baca dan belajar buku ini, lihat catatannya di bawah. Catatan 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'la. Dari baris ketiga sampai akhir contoh ikhfa yang dibaca tarqiq, dibaca dengan samar, selanjutnya dibaca dengan samar hampir mirip antara suara N dan NG dan mendekati huruf setelahnya. Kemudian terakhir di poin yang ketiga, ilmu tajwid tidak mengenal suara NG kecuali kaf dan qaf. Ini yang selalu saya tekankan, bahwasanya yang mendekati NG itu hanya 2 huruf saja. Itu pun tidak sempurna NG. Jadi mendekati saja. Nah, kalau memang belum bisa mendekati seperti apa, enggak apa-apa, NG dulu. Yang penting yang lain jangan NG. Contoh, antum. Tidak ada bacaan antum, tapi antum. Antum. Jadi dia tidak ke NG-nya. Ya. Nah, kita coba lihat ini di baris ke 1 dan di baris ke 1 ya. 2 di baris kedua contoh ikhfa yang tafkhim. Nah, tafkhimnya kenapa? Karena bertemu dengan huruf isti'la. Ini sudah lewat seharusnya ya. Kalau di buku hitam huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dhad, ta, dha, ain, qaf. Ghain, qaf. Tetapi yang ikhfa dari 7 huruf ini sad, dhad, ta, dha, qaf. Ya. Jadi ada 5. Tidak, khaf tidak masuk, kha tidak masuk, ghain tidak masuk. Apalagi 1 ya? Kha, sad, dhad, ta, dha, ghain dan qaf. Dikurangi kha dan ghain. Kenapa? Kha itu kan hurufnya di tenggorokan. Jadi dia masuknya bukan ikhfa tetapi idhar hakiki. Ya. Nah, kalau ini kita masuk ke ikhfa hakiki, berarti huruf-hurufnya itu ada di lidah dan di bibir. Ya, di lidah dan di bibir. Ya, yang di bibir hanya 1 huruf yaitu fa. Karena waw dan mim berbeda hukumnya. Ya, waw, mim dan ba berbeda hukumnya. Kalau ba masuknya ke iklab yang sudah kita pelajari di halaman 40. Ya. Kalau mim itu idgham bi gunnah dan waw itu idgham bi gunnah yang ada di halaman 36 dan 37. Ya. Nah, jadi cuman di huruf-huruf lisan dan huruf bibir 1 fa. Baik, kita praktek ya. Saya contohkan dulu sekali 1 baris ya, yang di halaman 2, kemudian nanti bergantian halaman 3 dan seterusnya. Saffan saffa, saffan saffa. Ikhfa-nya tetap terdengar sifat tebalnya huruf shad. Saffan saffan saffa. Mamdud. Wa in ta'ifatani
Wa in ta'ifatani. Ya, semua itu tebalnya masih terasa. In, bukan in, ya, tapi in. Demikian. Ya. Bukan in, bukan ing, tapi in. Nah, ya betul. Jadi ikhfa itu kita membunyikan dengung, tetapi makhrajnya sudah di tempatnya. Contoh, to tadi di mana tempatnya? Di lidah bagian depan, ya. To, ta, da, to itu ujung lidah menempel pada langit mulut bagian atas, ya. Bisa terbayangkan? Nah, itu ketika kita mengikhfakan sudah menempel lidahnya. Jadi, kalau bunyinya masih N dan NG, biasanya itu lidahnya masih di bawah. Ing, ya. Ing, lidahnya masih ke bawah. Langsung naikkan ujung lidahnya yang to. Ing, wa in ta, wa in, sudah naik, ya. Nah, ya. Kemudian shad juga. Shad ketika kita ikhfakan itu sudah dengan isti'la, yaitu berputar-putar suara pada langit-langit mulut bagian tengah. Ya. Saffa, antara mau N atau NG, tetapi tidak ke sana, ya. Ketika dot itu mana makhrajnya? Pinggir dan hujung, ya. Itu ketika kita ikhfakan makhrajnya sudah siap. Lidah sudah menempel pada pinggir lidah, tepi lidah ini sudah menempel pada gigi seri, ya. Nanti sama juga dengan makharijul huruf-huruf yang lain, ya. Coba kita praktek satu-satu. Nanti kalau belum tepat, nanti saya koreksi. Jangan putus asa. Insya Allah pelan-pelan bisa, ya. Monggo silakan dari baris kedua, dari sebelah kanan. Dari yang huruf yanzuruna, ya. fiha kutubun qayyimah min qablina. Ya, bagus. Ini dua baris, ya. Ini tebal ikhfa-nya, dibaca tafkhim. Silakan selanjutnya. Qawlan taqilan a'andartahum am lam tundirhum. Ya, hampir keterusan. Ya, jadi sa ketika diikhfakan tadi, ya, qaulan, ya, langsung ke ujung lidah tadi. Qaulan sa. Nah, itu cara mengikhfakan huruf sa. Qaulan thaqila. Ya, langsung ke sini yang ujung lidah. Qaulan thaqila. Ya. Sama juga dengan zal, karena ini makhrajnya sama. Sa, zal dan rad itu sama makhrajnya. Jadi sudah di sini. A'anzartahum ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa tertangkap. Baris keempat. Min zawalin andada litundiro mansyuro anzalnahu.
zainya ya masih belum duduk tepat di miza. Zai itu dekat dengan huruf apa? Sin dan shad. Jadi lidahnya, ujung lidah ke bagian gusi bagian bawah atau pangkal gigi, ya, pangkal gigi bagian bawah, gusi bagian bawah. Zawalin. Nah, bagus. Jadi tidak ke naik ke hidung ikhwanya, tidak ke ng ya. Jadi dan tidak juga ke n. Nah, pendek sekali gitu. Kemudian tambah sedikit nah, dalnya itu sudah naik punggung lidah ke atas. Jangan sampai ya, andada. Nah, oke, yang dua itu insyaallah sudah selesai. Ya. Karena dibatasi kita untuk isya ya. Oh ya, boleh tanya saja dalam bentuk pertanyaan. Kan kalau belum bisa. Iya. Lebih baik masuk ke apa ke an? Ya gitu. Oh iya, lebih ya istilahnya apa toleransinya itu? Ya. Lebih baik masuk ke ng. Meskipun ini tidak benar ya. lebih baik masuk ke ng. Kenapa? Kalau dia masuk ke n, dikhawatirkan menjadi idhar. Nah, kalau ng kan idhar tidak. Begitu juga idgham tidak ng. Ya, tidak mungkin dibaca mau. Tidak mungkin. Jadi langsung mau, mai, tidak mungkin maui. Jadi kalau belum bisa sama sekali, ya Bapak Ibu, ini untuk membedakan ikhfa dengan idhar itu terletak pada n dan ng-nya tadi. Ya, jadi dibaca ng lebih baik daripada dibaca n. Misalnya tadi ya, min tadi kalau dibaca min zawalin ini akan sama dengan idhar. Ya, cara bacanya, bunyinya bukan cara bacanya, bunyinya jadi seperti idhar. Jadi lebih baik min, masih lumayan, walaupun memang belum tepat gitu. Bagus sekali pertanyaannya. Satu lagi terakhir, pertanyaan saja. Kalau dibetulkan saya rasa agak lama. Tidak ada? Ya, intinya ikhwa itu ketika kita masukkan ke ng tadi, ya bagi yang belum bisa, itu makhrajnya sudah tepat. Makanya ini pentingnya belajar ini dulu, ya, buku yang hijau dulu, baru kemudian berlanjut kepada yang hitam. Supaya apa? Terbiasa dulu mengucapkan makhraj yang tepat. Jadi ketika kita mau memasukkan ikhfa, itu makhrajnya itu sudah kita letakkan pada tempat yang seharusnya. Ya, anta tidak anta tapi anta, ada dengung di hidung, ada juga dia dengung di ujung lidah. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, terutama pada bab ikhfa ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih di ikhfa karena ini penting, dan hukum nun dan bertasydid. Ya. Mohon izin kita tutup bersama dulu majelis malam hari ini. Mudah-mudahan kita dilancarkan urusannya dan bertemu di pekan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.